Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashifa Minarihani dengan NIM 24650067 dari kelas B. Pada video ini saya akan membahas materi manajemen integrasi proyek. Materi ini membahas bagaimana seluruh aspek dalam proyek dapat diintegrasikan agar berjalan selaras dan mencapai tujuan yang diharapkan. Oke, lanjut. Di sini ada tujuan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar mahasiswa dapat memahami isi dan cara membuat proyek karakter, mengenal tools dan teknik dalam manajemen integrasi proyek, serta memahami pentingnya melakukan stakeholder analysis. Oke, selanjutnya manajemen integrasi proyek. Manajemen integrasi proyek adalah proses koordinasi dan penyelarasan semua aspek proyek seperti ruang lingkup, waktu, biaya, kualitas, sumber daya, komunikasi, dan risiko agar proyek berjalan sebagai satu kesatuan yang utuh. Kunci utama kelebihan keberhasilan proyek yang baik. Kunci utama keberhasilan proyek adalah manajemen integrasi proyek yang baik yang mencakup koordinasi dan komunikasi efektif, monitoring dan pengenalan menyeluruh, perencanaan terintegrasi, serta pengelolaan perubahan yang terstruktur. Selanjutnya, framework for project integration management. Ini menggambarkan hubungan antar proses yang saling terhubung dari awal sampai akhir proyek, sehingga seluruh aktivitas proyek dapat berjalan secara terarah dan konsisten. Selanjutnya ada proses utama dalam manajemen integrasi proyek. Proses utama dalam manajemen integrasi proyek meliputi membangun proyek karakter, membangun preliminary scope statement, membangun project management plan, mengarahkan dan mengelola eksekusi proyek, monitoring dan controlling proyek, melakukan dan mengendalikan perubahan proyek secara terintegrasi, dan menutup proyek. Nah, proses ini saling berkaitan dan harus dilakukan secara terintegrasi agar seluruh aspek proyek tetap selaras dengan tujuan awal. Selanjutnya di sini ada proyek karakter. Membangun proyek karakter. Proyek karakter adalah dokumen formal yang menyatakan keberadaan proyek dan memberikan wewenang kepada manajer proyek untuk menggunakan sumber daya organisasi dalam rangka menyelesaikan proyek. Selanjutnya di sini ada informasi yang terkandung dalam proyek karakter. Charter. Proyek charter berisi informasi seperti nama proyek, masa berlaku, nama manajer, ringkasan jadwal dan anggaran, tujuan proyek, pendekatan manajemen proyek, tugas tim, serta tanda tangan stakeholder. Selanjutnya, membangun proyek preliminary scope. Preliminary scope statement adalah scope awal yang digunakan untuk membangun pemahaman bersama mengenai ruang lingkup proyek, termasuk tujuan, deskripsi produk, asumsi, hambatan, risiko, jadwal, dan gambaran biaya. Selanjutnya, membangun project management plan. Project management plan adalah dokumen utama yang digunakan untuk mengkoordinasikan seluruh perencanaan proyek dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengendalian proyek. Selanjutnya ada atribut project plans. Project plans merupakan dokumen hidup yang harus komprehensif, terintegrasi, realistis, disetujui secara formal, serta dapat dikomunikasikan dengan jelas kepada seluruh pihak terkait. Kemudian
Atribut project plans. Ini perencana proyek bukan hanya sekedar daftar tugas, tetapi menjadi kontrak kinerja dan alat utama dalam mengelola serta mengendalikan proyek. Kemudian ada elemen-elemen umum dalam project plans. Elemen umum dalam project plans meliputi gambaran umum, organisasi proyek, proses teknis, pekerjaan yang harus dilakukan, jadwal, serta informasi biaya proyek. Kemudian ada sample outline for software project management plan. Ini merupakan contoh struktur rencana proyek perangkat lunak yang mencakup aspek organisasi, manajerial, teknis, serta work package. Kemudian ada manfaat penggunaan standar. Manfaat penggunaan standar ini antara lain meningkatkan konsisten, memastikan kelengkapan dokumen, mempermudah komunikasi, menjadi dasar kontrol, serta meningkatkan akuntabilitas proyek. Selanjutnya ada contoh penerapan. Contoh penerapan standar ini adalah pada proyek sistem preferensi karyawan berbasis web dengan metode Agile Scrum. Durasi 4 bulan dan anggaran 800 juta rupiah. Selanjutnya ada what the winner do. Proyek yang sukses biasanya memiliki perencanaan yang jelas, menggunakan tools yang tepat, serta memanfaatkan template yang konsisten untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketidakpastian. Selanjutnya ada stakeholder analysis. Stakeholder analysis adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan memprioritaskan pihak yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh proyek. Nah, tujuan stakeholder analysis adalah memahami persepsi stakeholder, memprediksi respon mereka, mengembangkan strategi komunikasi, serta mengelola konflik yang mungkin timbul. Oke, selanjutnya manfaat stakeholder analysis. Manfaat stakeholder analysis antara lain meningkatkan kesuksesan proyek melalui dukungan stakeholder, mengurangi risiko konflik, mengoptimalkan alokasi sumber daya, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta membangun hubungan jangka panjang dengan stakeholder kunci. Kemudian ada proses stakeholder analysis. Sini ada tahap 1. Pada tahap pertama, yaitu identifikasi stakeholder, dilakukan pencatatan semua pihak yang terlibat atau terdampak proyek, baik internal maupun eksternal, seperti sponsor, tim proyek, user, vendor, dan regulator. Kemudian di sini proses stakeholder analysis tahap 2. Pada tahap kedua yaitu analisis dan pemetaan. Stakeholder dianalisis berdasarkan tingkat pengaruh atau power serta tingkat kepentingan atau interest terhadap proyek. Kemudian di sini ada tahap 3. Pada tahap ketiga yaitu penilaian dan prioritisasi, dilakukan analisis terhadap dampak, dukungan, kebutuhan, preferensi komunikasi, serta potensi risiko dari masing-masing stakeholder. Kemudian ada tahap keempat. Pada tahap keempat yaitu pengembangan strategi. Keterlibatan ditentukan strategi komunikasi dan pendekatan untuk setiap kategori stakeholder sesuai dengan tingkat power dan interest mereka. Nah, contoh stakeholder analysis. Contoh stakeholder analysis dapat dilihat dalam bentuk matriks yang memetakan stakeholder berdasarkan power dan interest sehingga memudahkan dalam menentukan strategi pengelolaan masing-masing stakeholder. Kemudian eksekusi proyek.
Eksekusi proyek adalah tahap pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan project plan. Pada tahap ini, sebagian besar waktu dan biaya proyek digunakan menghasilkan produk atau deliverable. Di sini ada kepemimpinan dalam proyek. Kepemimpinan dalam proyek adalah kemampuan untuk memengaruhi, memotivasi, dan membimbing tim agar mampu mencapai tujuan proyek meskipun menghadapi berbagai kendala dan perubahan. Kemudian ada ciri utama kepemimpinan proyek. Kepemimpinan dalam proyek adalah kemampuan untuk memengaruhi, memotivasi, dan membimbing tim agar mampu mencapai tujuan proyek meskipun menghadapi berbagai kendala dan perubahan. Kemudian ada ciri utama kepemimpinan proyek. Ciri utama kepemimpinan proyek yang efektif meliputi kemampuan yang memiliki visi yang jelas serta kecerdasan emosional, yaitu mampu memahami diri sendiri, memahami tim, dan membangun hubungan yang positif. Kemudian ada ciri lainnya adalah kepemimpinan yang adaptif dan bertanggung jawab, dan tangguh, serta servant leadership yang berfokus melayani tim serta kemampuan mengambil keputusan secara tegas, namun tetap kolaboratif. Nah, di sini ada what went wrong. Seringkali kegagalan proyek terjadi karena rencana yang tidak dijalankan manajer proyek, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan rencana. Kemudian ada keterampilan penting dalam eksekusi proyek. Keterampilan penting dalam eksekusi proyek terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu keterampilan kepemimpinan dan interpersonal, keterampilan operasional dan teknis, serta keterampilan kognitif dan strategis. Keterampilan kepemimpinan dan interpersonal meliputi kemampuan memimpin, komunikasi efektif, manajemen konflik, serta emosional, serta kemampuan memengaruhi tanpa otoritas formal. Kemudian keterampilan penting keterampilan operasional dan teknis, hard skills. Ini meliputi perencanaan dan penjadwalan, manajemen anggaran, manajemen kualitas, manajemen risiko, serta pengelolaan vendor dan kontrak. Kemudian keterampilan kognitif dan strategis meliputi pemecahan masalah, pengambilan keputusan, fleksibilitas, adaptabilitas, serta fokus terhadap hasil dan detail. Nah, tools dan teknik quiz untuk eksekusi proyek. Tools dan teknik quiz dalam eksekusi proyek antara lain work authorization system, status review meetings, serta penggunaan software manajemen proyek. Kemudian ada monitoring dan controlling proyek. Monitoring dan controlling proyek dilakukan untuk mengumpulkan pengukuran kinerja proyek serta menghasilkan rekomendasi tindakan korektif dan preventif. Kemudian di sini ada integrate change control. Ini adalah proses untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola perubahan selama siklus hidup proyek agar tetap sesuai dengan baseline. Kemudian di sini ada integrate change control process. Ini meliputi identifikasi perubahan, analisis dampak, pengambilan keputusan, implementasi, serta verifikasi perubahan. Kemudian di sini ada kontrol perubahan dalam proyek IT. Dalam proyek IT, kontrol perubahan dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan tradisional yang kaku dan pendekatan modern yang fleksibel serta adaptif terhadap perubahan.
Kemudian di sini ada kontrol perubahan dalam proyek IT. Dalam proyek IT, kontrol perubahan sangat penting karena kebutuhan stakeholder sering berubah dan estimasi awal sering tidak akurat. Oleh karena itu, manajemen proyek harus dipandang sebagai proses komunikasi dan negosiasi yang konstan. Kemudian, sistem kontrol perubahan. Sistem kontrol perubahan adalah kerangka kerja formal yang digunakan untuk mengevaluasi, menyetujui atau menolak, mengelola, serta mengkomunikasikan perubahan dalam proyek agar tidak mengganggu tujuan proyek. Kemudian, komponen utama sistem kontrol perubahan. Komponen utama sistem kontrol perubahan meliputi prosedur dan alur kerja yang jelas, serta otoritas dan tanggung jawab, termasuk peran Change Control Board dan pihak-pihak yang berwenang. Kemudian, komponen lainnya adalah dokumentasi dan pelacakan perubahan, serta penggunaan alat dan teknologi seperti sistem tracking dan manajemen dokumen. Nah, Change Control Board. Change Control Board adalah kelompok formal yang bertanggung jawab menyetujui atau menolak perubahan dalam proyek serta memberikan panduan dalam evaluasi dan implementasi perubahan. Kemudian di sini ada proses kontrol perubahan. Fase pertama adalah identifikasi dan penggalian kebutuhan perubahan. Fase kedua adalah analisis dan evaluasi dampak perubahan terhadap lingkup, jadwal, biaya, kualitas, dan risiko proyek. Nah, fase ketiga adalah pengambilan keputusan. Fase keempat adalah perencanaan dan implementasi. Fase kelima adalah verifikasi dan penutupan perubahan. Lanjut ke jenis perubahan yang dikelola. Jenis perubahan yang dikelola meliputi perubahan lingkup, perubahan jadwal, serta perubahan biaya proyek. Jenis lainnya adalah perubahan kualitas, perubahan teknis, serta perubahan proses kerja. Nah, selanjutnya ada level sistem kontrol perubahan. Level sistem kontrol perubahan terdiri dari emergency change, standard change, dan normal change, tergantung pada tingkat risiko dan urgensi perubahan. Contoh studi kasus. Contoh studi kasus adalah penambahan fitur pembayaran kris pada sistem e-commerce yang diajukan oleh project manager untuk meningkatkan konversi penggunaan. Perubahan tersebut dianalisis dari sisi teknis, biaya, jadwal, dan risiko. Kemudian disetujui oleh CCB dan dengan beberapa syarat seperti testing, keamanan, dan go live bertahap. Selanjutnya ada manajemen konfigurasi. Manajemen konfigurasi bertujuan memastikan bahwa deskripsi produk proyek sudah benar dan lengkap, serta setiap perubahan terdokumentasi dapat diaudit. Nah, saran-saran yang harus dilakukan dalam kontrol perubahan. Saran yang harus dilakukan dalam kontrol perubahan antara lain perencanaan perubahan, membentuk sistem kontrol, menggunakan manajemen konfigurasi, serta menjaga transparansi dan komunikasi. Kemudian, saran yang tidak boleh dilakukan. Saran yang tidak boleh dilakukan antara lain melewati proses formal, terlalu lama menganalisis perubahan kecil, komunikasi yang buruk, serta tidak melakukan evaluasi pembelajaran. Penutupan proyek dilakukan dengan mengakhiri seluruh aktivitas, menyelesaikan kontrak, dan menyerahkan produk akhir, serta memperbarui dokumentasi organisasi. Nah, demikian pembahasan manajemen integrasi proyek. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.